Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Rahmawati dengan NIM 21411040270 dari kelas 3 PAID. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Sumber Belajar PAI berbasis multimedia yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Muhammad Turhalim MPD. Baik, langsung saja ke soal yang nomor 1, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan sumber belajar sebagai media pembelajaran serta berikan contoh aplikannya. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang apa itu belajar. Belajar adalah usaha sadar secara terinci, sistematik, serta metode tertentu untuk mengubah perilaku menetap melalui interaksi dengan sumber belajar. Sedangkan sumber belajar adalah segala sesuatu yang memberikan kemudahan terhadap peserta didik atau murid yang diberikan oleh pendidik atau guru untuk memperoleh informasi, pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman dalam proses belajar mengajar. Lalu, apakah itu pembelajaran? Pembelajaran sendiri adalah sebuah proses yang membutuhkan berbagai sumber daya untuk menunjang keberhasilan proses belajar maupun mencapai tujuan belajar. Dengan demikian, sumber belajar sebagai komponen media pembelajaran adalah segala suatu sumber belajar atau media yang dibuat terlebih dahulu sehingga dalam kegiatan proses pembuatan, pemilihan, dan pemanfaatan dapat disatukan dengan sistem pembelajaran yang efektif dan efisien agar dapat mewujudkan proses belajar yang terkontrol dan berarah tujuan. Salah satu contoh aplikannya adalah televisi. Dari televisi, kita bisa melihat, mendengar, dan mendapatkan informasi atau pengetahuan. Di sini saya akan mencontohkan salah satu film atau animasi di Indonesia, yaitu Nusa dan Rara. Dari kita menonton Nusa dan Rara, kita dapat mendapatkan berbagai macam informasi atau pengetahuan, seperti kita dapat menanamkan nilai religius dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menanamkan karakter mandiri seperti berhemat, suka menabung, dan selalu berbuat baik kepada sesama. Kemudian lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu sebutkan dan jelaskan macam-macam sumber belajar sesuai buku Ani Cahyadi. Kemudian buatlah analisis kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sumber belajar tersebut. Baik, sumber belajar yang pertama adalah pesan atau message. Pesan atau materi, baik formal maupun informal, dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Pesan formal adalah pesan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti pemerintah maupun non-pemerintah yang digunakan oleh guru dalam situasi pembelajaran. Sedangkan pesan informal adalah pesan atau sumber belajar yang kita dapatkan dari lingkungan sekitar yang ada di masyarakat, seperti cerita rakyat, legenda, prasasti yang ada pada teks di dalam buku atau modul. Kelebihan dari pesan atau message adalah memudahkan pendidik atau guru dalam mengirimkan sumber belajar kepada peserta didik atau murid. Sedangkan kekurangan dari pesan adalah terkadang pesan atau materi yang dikirimkan oleh peserta didik atau guru itu tidak dapat dipahami, bahkan tidak dibaca oleh peserta didik atau murid. Sumber belajar yang kedua itu orang atau people. Setiap orang bisa dijadikan sumber belajar. Ada 2 jenis kelompok orang. Yang pertama yaitu kelompok orang yang didesain khusus sebagai pengajar dan dididik secara profesional untuk menjadi pengajar, seperti guru, infrastruktur, dan widya iswara. Yang kedua yaitu kelompok orang yang bekerja di lingkungan pendidikan, seperti arsitektur, budayawan, psikologi, petani, dan pedagang. Selanjutnya yaitu kelebihan orang atau people. Kelebihan orang dalam menjadi sumber belajar yaitu memudahkan peserta didik dalam menyambungkan materi yang sebelumnya ke materi yang baru. Selanjutnya, kekurangan dari orang atau people membuat
pembelajaran itu tidak efektif jika audiens atau peserta didiknya terlalu banyak. Sumber belajar yang ketiga yaitu bahan atau material dan program. Bahan atau program aplikasi biasanya merupakan suatu format yang digunakan sebagai pendukung dalam menyimpan pesan-pesan pembelajaran seperti buku paket, teks, selanjutnya itu ada handbook, ada program video, audio, film, alat peraga, dan sebagainya. Kelebihan dari bahan dan program yaitu bisa menumbuhkan minat belajar peserta didik karena menarik, karena dalam bahan atau program itu terdiri atas gambar, audio, dan sebagainya. Selanjutnya, kekurangan dari bahan dan program adalah kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik. Sumber belajar yang keempat yaitu alat atau device. Alat adalah benda-benda yang berbentuk fisik yang biasa disebut dengan perangkat keras atau hardware yang biasanya digunakan sebagai sarana atau alat bantu dalam menyampaikan bahan atau pesan-pesan dalam pembelajaran. Kelebihan dari alat atau device ini adalah memberikan kesan menarik dalam proses pembelajaran. Sedangkan kekurangan dari alat atau device adalah dikhawatirkannya yaitu timbul sifat atau sikap kurang aktifnya peserta didik dalam proses pembelajaran. Sumber belajar yang kelima adalah metode atau metode. Metode adalah langkah-langkah yang digunakan dalam pembelajaran atau sesuatu yang dilakukan oleh pendidik atau guru dalam menyampaikan materi pembelajaran terhadap peserta didik atau murid sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik. Contoh dari metode pembelajaran adalah metode ceramah, tanya jawab, diskusi, sosiodrama, dan sebagainya. Kelebihan dari metode adalah yang pertama, misal dalam pembelajaran itu digunakan metode tanya jawab, maka peserta didik akan tumbuh rasa ingin tahunya dalam materi yang akan disampaikan oleh pendidik atau guru. Selanjutnya yaitu kekurangan dari metode adalah ditakutkannya munculnya rasa takut dari peserta didik jika guru tidak bisa membuat atau menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Sumber belajar yang terakhir atau yang keenam yaitu latar atau setting. Latar adalah situasi dan kondisi lingkungan belajar yang baik yang berada di dalam sekolah maupun di luar sekolah, baik yang tidak disengaja maupun yang dirancang secara khusus yang dapat digunakan oleh guru atau pendidik dalam pembelajaran. Kelebihan dari latar adalah dapat mengoptimalkan proses pembelajaran, sedangkan kekurangan dari latar atau setting adalah terkadang bisa terciptanya pembelajaran yang tidak kondusif karena peserta didik yang terkesan bermain-main dalam proses pembelajaran. Oke, lanjut ke soal yang nomor 3 atau soal yang terakhir, yaitu bagaimana jika Anda menjadi guru di suatu sekolah dan di sekolah tersebut banyak sekali sumber belajar yang tersedia. Bagaimanakah cara Anda menentukan sumber belajar yang tepat untuk digunakan? Jelaskan langkah-langkahnya. Ada beberapa langkah-langkah atau cara dalam menentukan sumber belajar agar tepat digunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu menyesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Sebagai seorang guru, dalam menentukan sumber belajar yang kita gunakan harus sesuai dengan tujuan belajar yang kita sudah rencanakan atau ciptakan di awal, agar tujuan pembelajaran tersebut dapat dicapai dengan baik. Cara atau langkah yang kedua yaitu melihat jumlah siswa. Dalam mengajar, kita harus melihat jumlah peserta didik banyak ataukah sedikit, sehingga kita dapat memilih atau menentukan sumber belajar yang akan digunakan sehingga cocok dengan jumlah peserta didik. Cara atau langkah yang ketiga yaitu melihat kondisi ruangan dan fasilitas. Dalam mengajar, seorang guru itu harus memperhatikan kondisi ruangan dan fasilitasnya. Apakah sudah cocok dan fasilitasnya sudah terpenuhi atau belum, sehingga kita dapat mengajar atau menciptakan situasi belajar yang baik sehingga minat belajar siswa akan tumbuh dan nyaman dalam proses pembelajaran. Cara yang keempat yaitu melihat kemampuan guru dalam mengoperasikan sumber belajar tersebut. Sebagai seorang guru, kita harus memperhatikan atau melihat kemampuan diri kita
apakah kita bisa mengoperasikan sumber belajar tersebut dengan baik? Jika tidak, maka proses pembelajaran itu tidak akan berjalan dengan baik dan siswa atau peserta didik juga tidak nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran yang kita buat. Cara yang kelima yaitu sebagai seorang guru, kita harus bisa memilih manakah sumber belajar yang paling mudah kita gunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Cara atau langkah yang terakhir yaitu seorang guru bisa menyelingi suatu pembelajaran dengan suatu hal yang bisa membuat siswa atau peserta didik itu tidak jenuh. Contohnya seperti ice breaking atau permainan yang bisa membuat siswa itu ceria dan senang kembali. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.